Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Maghfirah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah C, akan mempresentasikan hasil artikel dari saya yang bertemakan Maqasid Syariah sebagai pendekatan dalam problematika kontemporer hukum ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Maqasid Syariah. Maqasid Syariah itu terdiri dari dua kata, maqasid dan juga syariah. Maqasid berarti tujuan, niat, kehendak, atau maksud. Sedangkan syariah berasal dari kata qasoda yang berarti menuju, bertujuan, dan juga berkeinginan. Dan menurut Al-Fikri, maqasid itu bermakna tujuan dan al-syariah mengandung arti jalan menuju sumber kehidupan. Syariah juga sebagai ketentuan Allah yang mana telah disyariahkan kepada hambanya yang terdiri dari akhlak, akidah, ibadah, maupun muamalah. Maksud dari kata menuju sumber kehidupan itu maksudnya mendapatkan keselamatan dan merupakan jalan yang lurus supaya manusia menjalankan sesuatu sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa syariah itu dianggap sebagai aturan agama yang mengatur tingkah laku, ucapan, dan juga kepercayaan manusia. Maqasid syariah bisa dikatakan sebagai tujuan dan rahasia yang dikehendaki Allah dalam menetapkan hukum-hukumnya. Bahkan syariah juga bertujuan agar kemaslahatan dari manusia itu terjaga dan terhindar dari hal-hal yang buruk atau kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, maqasid syariah itu dianggap sebagai upaya untuk menetapkan kemaslahatan dari tujuan hukum Islam. Asy-Syatibi membagi maqasid syariah itu terdiri dari 5. Yang pertama agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan juga harta benda. Menurut Ibnu Qayyim, prinsip dasar dalam syariat Islam yakni tentang hikmah dan juga kemaslahatan. Kemaslahatan itu tertera pada bagaimana keadilan itu bisa dilakukan secara merata. Kemudian, Asy-Syatibi membagi maqasid syariah menjadi beberapa aspek pokok dalam maqasid syariah, yaitu yang pertama, tujuan awal dari syar'i yaitu sebagai kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Kemudian yang ketiga, penetapan syariah sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, tujuan syar'i dalam menetapkan syariat dari sisi untuk membawa manusia mukallaf ke bawah naungan hukumnya. Dan Asy-Syatibi juga membagi maqasid syariah itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, dzaruriyat, yaitu suatu hal yang sifatnya mendasar, agama, jiwa, dan juga akal, maka harus dipelihara. Dzaruriyat dikatakan sebagai kebutuhan yang utama atau pokok, yang jika diabaikan akan tidak baik sehingga menyebabkan eksistensi dari pokok maqasid syariah akan hilang. Kemudian yang kedua, hajiyat, yaitu suatu hal yang harus diperhatikan supaya manusia itu terhindar dari kesulitan dalam hidupnya. Jika hal ini tidak terlaksana, maka bisa jadi tidak akan menimbulkan hilangnya kemaslahatan, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan juga kesempitan bagi mukallaf. Hajiyat dikatakan sebagai penyempurnaan dari dzaruriyat. Tingkatan hajiyat ini misalnya adanya saksi dalam hal jual beli. Kemudian yang ketiga yaitu tahsiniyat, yaitu suatu hal yang berkaitan dengan etika yang mana melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi yang buruk, misalnya melaksanakan ibadah sunnah. Tahsiniyat hanya sebagai pelengkap dan penyempurna bagi hajiyat, yang mana bila diabaikan akan mengakibatkan ketidakpantasan. Kemudian selanjutnya fungsi maqasid syariah sendiri yakni yang pertama agar bisa memahami nas sumber hukum beserta hukumnya secara komprehensif. Kemudian yang kedua agar bisa menjadikan maqasid syariah sebagai salah satu standar untuk mentarjih salah satu pendapat seorang fuqaha. Kemudian yang ketiga, memahami ma'alat, yaitu pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa. Kemudian cara mengetahui maqasid syariah. Tidak sembarang orang bisa menentukan maqasid syariah. Menurut Asy-Syatibi, metode cara mengetahui maqasid syariah yang pertama yaitu maqasid syariah diketahui melalui perintah dan juga larangan Allah yang jelas, yang mana dalam melakukan perintah serta larangannya itu termasuk kehendak Allah.
Kemudian yang kedua, makosid syariah dapat diketahui dari ilat, larangan, perintah. Ilat diketahui dari metode usul fiqh. Jika ilat dijelaskan secara tegas, maka makosid syariah seharusnya ditetapkan berdasarkan ilat tersebut. Dan jika tidak dijelaskan, maka sebaiknya diam, yaitu dengan tidak melampaui ketetapan hukum nas dan tidak menyatakan sesuatu itu sebagai makosid syariah terhadap suatu perintah dan juga larangan. Kemudian yang ketiga, tujuan syariah itu ada dua, yakni pokok dan sekunder. Tujuan pokok bisa diperoleh dari mengeneralisir tujuan sekunder. Sedangkan tujuan sekunder sendiri sebagai penetapan tujuan pokok dan sebagai penguat dari hikmahnya. Kemudian, makosid syariah dalam problem hukum ekonomi dan bisnis Islam. Pemahaman makosid syariah merupakan syarat utama dalam berijtihad, di mana bertujuan untuk menjawab problematika dalam dunia ekonomi dan juga dalam masalah keuangan. Menjelaskan implikasi makosid syariah dalam problematika ekonomi tidak mudah dan harus diupayakan oleh para ekonomi muslim. Masalah yang dialami dalam ekonomi biasanya berkaitan dengan masalah apa yang diproduksi supaya yang dihasilkan itu menghasilkan maslahah. Yang kedua, bagaimana memproduksi, yang bermaksud siapa yang memproduksi, bagaimana teknologi yang digunakan, dan apa saja yang diproduksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendistribuannya supaya manusia itu bisa mencapai kesejahteraan. Dan seorang berproduksi itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Tindakan ekonomi yang dapat menimbulkan maslahah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Tujuan dalam melakukan kegiatan ekonomi yakni untuk memenuhi kebutuhan dan tidak untuk memuaskan keinginan saja. Dalam ekonomi Islam tidak menganjurkan manusia meraih suatu keinginan yang tidak ada manfaatnya. Makosid syariah dalam hal ekonomi yaitu misalnya dalam proses produksi dalam Islam, ia tidak akan memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan makosid syariah, yang mana menyalahi al-kulliyah al-khamsah. Produsen dalam ekonomi Islam juga tidak akan membuka suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perjudian atau yang disebut kasino, karena menurut makosid syariah itu bertentangan dengan hifdzul mal. Dan produsen dalam ekonomi Islam juga tidak akan mensuplai permintaan karena profit semata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.